Dengan kematian Joseph Stalin, suasana perang dingin ikut berubah. Politbiro Soviet melarang pemberian seluruh kekuasaan kepada satu orang. Kepemimpinan dijalankan secara kolektif oleh Georgy Malenkov sebagai Perdana Menteri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Lavrentiy Beria sebagai Wakil Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, Nikolai Bulganin sebagai Menteri Pertahanan, dan Nikita Khrushchev sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet. Dari kepemimpinan kolektif ini, lebih tepatnya dari Nikita Khrushchev, lahir dua program reformasi, yaitu destalinisasi yang bertujuan untuk menghapus kebijakan-kebijakan Stalin yang dianggap tidak baik, terutama menghapus sistem kerja paksa dan pembebasan tahanan di Gulag. Yang kedua adalah koeksistensi damai yang menyuruhkan untuk hidup berdampingan secara damai antara komunisme dan kapitalisme. Ini membawa suasana baru dalam konflik internasional. Peluang untuk mengakhiri perang telah terbuka lebar. Di barat juga terjadi perubahan. Winston Churchill terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1951. Ia sangat antusias mendukung kebijakan baru Uni Soviet tersebut. Ia mendesak agar diadakan pertemuan antara para pemimpin untuk mengakhiri perang. Namun di Amerika Serikat, tawaran ini tidak menggiurkan. Terpilihnya Dwight D. Eisenhower mencerminkan sikap yang semakin mengeras. Tujuan utama pemerintahan Eisenhower memang untuk memerangi penyebaran komunisme. Perang Korea sendiri membuatnya cukup dendam kepada komunis karena perang tersebut menewaskan lebih dari 32.000 jiwa orang Amerika. Kemarahan Amerika tercermin dalam kebijakan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles yang menyerukan pembasmian komunisme dan pembalasan besar-besaran terhadap Uni Soviet. Pada konferensi Geneva yang dihadiri oleh 4 pihak sekutu pada Juli 1955 juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1956, Khrushchev semakin menegaskan sikapnya dengan memperpanjang destalinisasi dengan mengutuk aturan Stalin dalam pidato rahasianya dalam pertemuan Partai Komunis Uni Soviet. Dan pada tahun 1958, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin tunggal bagi Uni Soviet. Pertemuan antara Khrushchev dengan Eisenhower di Camp David pada September 1959 mengangkat kembali harapan untuk capai perdamaian. Kedua kepala negara ini berdiskusi mengenai konflik yang berkepanjangan ini. Mereka saling bertukar pandangan masing-masing. Laporan pertemuan tersebut menyatakan bahwa keduanya sepakat diskusi tersebut bermanfaat dalam memperjelas posisi masing-masing mengenai sejumlah topik. Mereka berharap pertukaran pandangan ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai motif dan posisi masing-masing pihak sehingga dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Tidak ada perjanjian-perjanjian khusus yang dibuat dalam pertemuan ini. Namun kedua pemimpin memutuskan untuk mengadakan pertemuan serupa lagi dalam waktu dekat. Bahkan Eisenhower berniat untuk mengunjungi Soviet di tahun depan. Itu memberikan harapan besar untuk berdamai. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Mei 1960, Soviet menembak jatuh pesawat mata-mata U-2 milik Amerika di atas wilayah Rusia dan menangkap pilotnya. Pemerintahan Eisenhower memperburuk situasi dengan menyangkal mengetahui penerbangan spionasi tersebut. Eisenhower juga meninggalkan rencana invasi Teluk Babi untuk dieksekusi oleh Presiden baru Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy.
kandas sudah semua upaya untuk mencapai perdamaian, termasuk rencana kunjungan Eisenhower. Krisis Berlin di tahun 1961 menandakan kembalinya Perang Dingin. Perlombaan mengembangkan teknologi mutakhir antara kedua negara adik kuasa memasuki babak baru. Selain saling adu kekuatan bom, mereka juga berlomba membuat roket yang mampu meluncurkan objek ke luar angkasa. Ini tidak hanya merupakan pencapaian teknologi mutakhir, tetapi juga merupakan ancaman. Karena teknologi roket yang mampu menembus angkasa juga mampu menerbangkan senjata nuklir ke negara lain. Pada 4 Oktober 1957. Soviet sukses meluncurkan Sputnik, satelit buatan pertama di dunia. Ini menjadikan Soviet sebagai pionir. Mereka mempermalukan Amerika dengan transmisi sinyal beep dari Sputnik ke saluran AM di Amerika. Bahkan pada 3 November 1957, Soviet sukses meluncurkan Sputnik 2 meskipun mengorbankan Laika. Amerika baru mampu menerbangkan satelit pertama mereka, Explorer 1, pada 31 Januari 1958. Lalu kedua negara ini mulai berlomba menuju ke bulan. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Republik Federal Jerman atau lebih dikenal dengan Jerman Barat dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Dengan pembagian, Jerman Barat dikendalikan oleh Sekutu, sedangkan Jerman Timur dikendalikan oleh Uni Soviet. Untuk kota Berlin, meskipun terletak di wilayah timur, namun karena Berlin merupakan ibu kota, kendalinya juga terbagi antara kekuatan Sekutu dan Soviet. Dengan setengah proporsinya adalah milik Uni Soviet yang disebut Berlin Timur, sedangkan Berlin Barat dikendalikan oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Karena tidak ingin hidup dalam ideologi komunis, sekitar 2,5 juta penduduk Berlin Timur secara bertahap bermigrasi ke Berlin Barat, mencoba kabur dari sistem Soviet yang tak kenal ampun. Ini membuat pemerintahan Partai Komunis Jerman Timur kesusahan. Kesal dengan hal ini, pemimpin Jerman Timur, Walter Ulbricht, memerintahkan penutupan perbatasan pada tanggal 12 Agustus 1961. Dan pada pagi keesokan harinya, Berlin Barat telah sepenuhnya dikelilingi oleh tembok sementara yang dijaga ketat oleh tentara. Dalam beberapa hari ke depan, tembok itu secara bertahap berganti jadi tembok semen yang dikenal dengan nama Tembok Berlin. Bayangin deh, kamu tinggal di Berlin Timur, terus tanggal 12 Agustus kamu ngapelin pacarmu di Berlin Barat dan nginep di sana. Besok paginya pas kamu bangun, kamu mendapati dirimu terjebak di Berlin Barat. Gak bisa pulang ke rumah selama 30 tahun. Auto nikah deh kamu. Tembok Berlin terus dimodifikasi, dijaga ketat, diperpanjang, dan sistem kendalinya disempurnakan. Tidak ada yang bisa keluar masuk tanpa terdeteksi. Tembok ini membelah kota Berlin, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur sepanjang 43,1 km. Ditambah 111,9 km yang memisahkan Berlin Barat seutuhnya dari dunia luar. Ratusan orang yang mencoba kabur ditembak mati. Setiap orang yang ingin keluar masuk melalui perbatasan ini akan diperiksa dengan ketat, termasuk perwakilan dari Aliansi Barat.
Hal ini hampir memicu konflik langsung antara Amerika Serikat dengan Soviet. Karena dalam perjanjian pihak sekutu seharusnya berhak menyeberangi setiap perbatasan di Berlin. Amerika menilai Soviet telah melanggar perjanjian tersebut. Tank-tank Amerika Serikat dan Soviet telah berhadapan satu sama lain di perbatasan Friedrichstraße. Selama 16 jam, mereka standby hanya dalam hitungan meter antara satu sama lain. Tinggal menunggu komando dari atasan, maka mereka akan saling membunuh. Orang-orang yang hidup di masa ini ketar-ketir. Mereka khawatir bahwa kejadian ini dapat menjadi awal dari perang nuklir. Beruntung, inisiatif Presiden JFK untuk melakukan diplomasi dengan Khrushchev membuahkan hasil. Keesokan harinya, kedua belah pihak menarik mundur tank mereka. Dan Khrushchev juga mengkonfirmasi status 4 kekuatan di seluruh Berlin. Berkat diplomasi tersebut, dunia terhindar dari kehancuran. Orang-orang bisa bernafas lega setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Karena sebuah kejadian besar yang hampir membawa dunia ke ambang kehancuran telah menunggu.